tundukkan kepala, mempersiapkan diri kita dalam doa untuk bisa menampung firman-Nya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup penuh kasih sayang dan kemurahan, yang sudah menggembalakan kehidupan kami, memeliharakan kami sampai pada saat ini. Sekarang dengan firman-Mu menjadi makanan rohani kami, bahkan tubuh dan darah-Mu sudah Engkau siapkan bagi kami. Hanya Tuhan, tolonglah kami mempersiapkan hati kami untuk dalam mendengarkan firman-Mu, untuk kami dapat dilayakkan menerima berkat dari perjamuan suci ini ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami untuk dikerjakan oleh Dikau, untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang suci. Urapan Roh-Mu biarlah berlaku dalam kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh sidang jemaat, agar kami semua tertarik dan terpelihara, serta dapat memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, yang menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan duduk dengan tenang di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah datang dari luar kota Surabaya, bahkan dari mana saja saudara sempat hadir, dari dalam kota Surabaya, rekan-rekan hamba Tuhan, para gembala-gembala bersama para ibu-ibu gembala, saya menyampaikan selamat datang, selamat bersekutu bersama-sama kami sekalian pada malam hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Kita akan memeriksa kitab Wahyu, Fatsal yang ke-12, bahagian yang terakhir. Ini merupakan kegiatan-kegiatan setan saat terakhir. Kita akan baca mulai ayat yang ke-13. Kitab Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iya, baca terus. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Iya, terima kasih. Beberapa bahagian saya sudah sempat sampaikan dalam sidang jemaat ini, bagaimana ulah dari setan yang sempat dihempaskan ke bumi merupakan ular naga tua. Ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah
ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini akhir dari suatu peperangan yang dahsyat di surga, di mana setan dikalahkan. Bukan hanya dikalahkan, tetapi ia tidak mendapat tempat lagi di surga. Ia dilemparkan ke bumi, dan dalam ayat yang ke-12 dari Wahyu 12 ini dia katakan bahwa setan itu telah turun ke bumi dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu yang singkat ini adalah waktu untuk setan dirantai untuk kemudian dibuang ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sebelum dilempar ke dalam api neraka, ia dirantai 1000 tahun lamanya. Saat gereja Tuhan akan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai dan sentosa, itu kerajaan dari mempelai. Saudara-saudaraku, seperti suasana zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Suatu suasana yang disiapkan atau diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tetapi manusia hanya memanfaatkan dalam waktu yang sangat singkat. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia diusir keluar dari Taman Eden. Saat itu Tuhan bekerja untuk memulihkan kembali manusia ini, dan pada saatnya akan dikembalikan lagi ke Taman Eden itu untuk menikmati suasana Taman Eden, suasana mempelai. Dulu Adam dan Hawa, sekarang nanti adalah Adam atau Hawa, Adam dan Hawa yang terakhir. Itulah Tuhan Yesus dan mempelainya. Itulah gereja Tuhan yang sempat dibentuk oleh Tuhan menjadi tubuhnya, akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan, satu hari bagi manusia. Suatu waktu yang tidak bisa diperhitungkan secara matematika, tapi merupakan suatu tahun nubuat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk dinikmati. 1000 tahun kerajaan damai. Di sanalah kita berada tanpa dosa, sebab memang kita tidak bisa berdosa lagi. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, di sana kita disebutkan tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini bagus dibaca ayat ini, supaya kita melihat ke arah mana Tuhan mau membawa kita dan membuat setan menjadi amarah. Ayat 9, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ya, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi di hari-hari ini saatnya kita sedang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Sebab Tuhan Yesus ajarkan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali. Apa yang lahir dari daging, itu daging juga. Itulah kelahiran kita yang tadinya dari rahim ibu kita. Manusia dari tanah liat, dan kita semua ini dilahirkan dari rahim ibu menjadi manusia berdarah daging semacam ini, yang satu waktu tidak bisa tahan dan tidak mendapat kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga jika tidak dilahirkan kembali. Mutlak untuk masuk di dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali. Seorang ahli agama namanya Nikodemus tidak mengerti soal ini.
Bagaimana orang kalau sudah tua, dapatkah ia kembali kepada rahim ibunya? Tuhan katakan dengan jelas, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, ini benih ilahi. Roh El Kudus itu benih ilahi. Sebab Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Demikian kita harus dilahirkan dari roh ini. Dalam Yohanes pasal 3 disebutkan jelas, kita dilahirkan dari benih ilahi, namanya roh El Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13, kita dilahirkan dari firman Allah. Kita dilahirkan dari firman Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 23-24, kita dilahirkan dari benih firman Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Jadi kita dilahirkan kembali dari benih firman Allah. Jadi kita mendengar firman Allah di hari-hari ini, saudara-saudaraku, maksudnya bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman Allah itu mengerjakan kita, membentuk karakter, tabiat kehidupan kita seperti karakter, tabiat, pikiran, perasaan dari Allah itu sendiri. Tuhan mau melahirkan kita dari firman Allah untuk menjadi kekal seperti Allah itu kekal. Haleluya. Ini firman Allah. Kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Kita dilahirkan dari benih Allah. Benih ilahi, itulah firman. Allah itu kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Allah itu kasih. Sebab itu kita harus dilahirkan dari kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Jadi benih ilahi ini adalah firman, Roh El Kudus, dan kasih Allah. Itulah yang melahirkan kita kembali untuk tidak dapat berbuat dosa. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 Rasul Paulus katakan, supaya kita ini diubahkan, tidak lagi dari tanah liat seperti Adam dan Hawa, tapi kita diubahkan untuk menjadi seperti Dia yang datang dari atas, mempunyai tubuh yang ilahi. Jadi bukan lagi tubuh nafsani ini, tapi tubuh yang rohani, tubuh yang ilahi. Rasul Paulus istilahkan menyebutkan tubuh yang tidak akan binasa, supaya apabila yang akan binasa itu sudah di dalam yang tidak akan binasa, Rasul Paulus dia katakan, hei maut, di manakah kuasamu, di manakah sengatmu? Maut itu sudah ditelan, tidak ada lagi kuasa pengaruhnya. 1 Korintus pasal 15 itu musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Untuk apa semuanya ini? Untuk membuat gereja Tuhan bisa berada di Taman Firdaus, untuk bisa berada dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Jadi perlu mengalami keubahan ini agar Kristus yang adalah Tuhan itu diangkat menjadi raja. Dalam Wahyu pasal 19, Dia raja atas segala raja, menjemput mempelainya masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah untuk berkerajaan bersama Dia 1000 tahun lamanya. Itulah Firdaus yang dikembalikan oleh Tuhan kepada manusia. Di sana setan tidak mendapat kesempatan untuk masuk di dalam Firdaus yang nanti akan diberikan
kepada mempelai Kristus dan sidang jemaatnya. Setan tidak diizinkan masuk. Waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, setan dalam bentuk seekor ular masuk menggoda manusia, manusia jatuh. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun, setan dirantai 1000 tahun lamanya. Masa setan untuk dirantai ini sudah begitu dekat, dan setan tahu sekali masanya sudah singkat sekali, di mana dia akan dirantai 1000 tahun untuk kemudian masuk dalam api neraka. Dia tahu waktu ini sangat singkat, dan dia akan manfaatkan efisien mungkin. Dia akan manfaatkan sebaik-baiknya. Sementara gereja Tuhan di masa itu, saudara-saudaraku, sementara gereja Tuhan lengah, gereja Tuhan ngantuk dan tertidur. Inilah yang mungkin digunakan istilah ironisnya. Setan sedang giat-giatnya untuk menjatuhkan manusia. Gereja Tuhan, gereja bagaikan perawan sedang tidur dan sedang mengantuk dan tertidur lelap. Begitu berbahaya kondisi dari gereja Tuhan di akhir zaman ini, di mana ular siap untuk menyambar, sementara gereja itu tidak sadarkan diri. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam surat Efesus, dia katakan, mari kita bangun dari tidur, sebab masa ini masa jahat. Masa ini masa jahat. Jangan kita terbabit dengan dosa yang ada di dunia ini, di mana kita melihat sekarang kiprah dari ular yang dihempaskan ke bumi akan mencurahkan segala daya, segala tenaga, segala kemampuan untuk menyatakan murkanya kepada manusia. Kita kembali dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-12 itu. Wahyu Fatsal yang ke-12 ini kiprah setan masa-masa terakhir. Pertama disebutkan dalam ayat 13, dia memburu wanita, memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini suatu tindakan, maafkan saya gunakan istilah ini, tapi memang tidak ada istilah lain yang bisa digunakan dalam hal ini. Bahwa setan itu memburu perempuan yang melahirkan anak ini suatu sikap kurang ajar dari setan. Setan akan menunjukkan sikap ini di hari-hari akhir terhadap gereja Tuhan yang akan dikejar-kejar oleh setan. Percobaan berganti percobaan, seakan gereja itu tidak ada perhentian. Saudara-saudaraku, kalau saudara melihat dalam pengikutan saudara mengalami semacam ini, percobaan yang satu belum selesai, percobaan yang lain sudah datang. Sementara kita sedang giat-giatnya merindukan suatu kegiatan rohani, kita mengetahui bahwa kita merupakan bagian dari tubuh mempelai, merupakan bagian dari tubuh gereja Tuhan yang sedang diburu, yang sedang dikejar oleh setan. Bukan hanya dikejar, tetapi setan mau menghanyutkan sambil mengejar. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, dia sambil mengejar, dia menyemburkan air dari mulutnya. Dia menyemburkan air dari mulutnya supaya gereja Tuhan itu hanyut. Saudara-saudaraku, ini sikap setan yang tidak bisa ditoleransi untuk gereja Tuhan di hari-hari ini. Dan memang setan itu akan menggenapi ukuran
kejahatannya itu sampai dia benar-benar nanti menerima hukuman seadil-adilnya. Hukuman datangnya dari Tuhan. Dia mengejar, dia tidak dapat merebutnya. Setan itu akan menginjak-injak benih dari perempuan, anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Dia akan injak-injak selama 42 bulan lamanya. Dikatakan di sini dia berdiri di atas pantai laut. Dia berdiri di atas pantai laut. Dalam Bidstone saya sudah menyampaikan kepada sidang jemaat di sini. Ini mengenai anak Ibrahim. Ada 3 sifat, ada 3 bahagian dari anak Ibrahim. Ada 3 bahagian dari anak-anak Ibrahim. Yang pertama, kitab Kejadian pasal yang ke-15, dia bagaikan bintang-bintang di langit. Ini anak Ibrahim yang benar-benar hidup rohaninya tinggi. Di hari akhir nanti kita akan berada bagaikan bintang-bintang di langit. Ini anak-anak Tuhan yang berpegang teguh pada pengajaran, pada firman kehidupan. Ini bintang-bintang. Ini anak-anak Tuhan yang setia berpegang teguh pada pengajaran firman kehidupan. Filipi 2 ayat 16. Filipi pasal 2 ayat 16-17. Ini anak Tuhan yang pertama, anak Ibrahim yang pertama, bagaikan bintang. Kitab Kejadian pasal yang pasal yang ke-22, kitab Kejadian pasal yang ke-22, ini cerita tentang Ibrahim diuji. Tuhan bicara di situ tentang anakmu seperti bintang di langit, tetapi juga seperti pasir di tepi laut. Di sini Tuhan berbicara tentang berkat. Anak Tuhan yang berpegang kepada firman kehidupan, dia memang diberkati secara jasmani, secara rohani untuk mengasihi Tuhan. Sementara sebahagian anak-anak Tuhan, dia begitu diberkati, biasanya tidak mampu menggunakan berkat. Menjadi sombong, jadi berkati menjadi sombong, bahkan lupa kepada Tuhan. Menjadi sombong, menjadi lupa kepada Tuhan. Lupa kepada sesama yang dalam penderitaan. Gereja semacam itu, gereja bagaikan pasir di tepi laut. Anak-anak Tuhan seperti pasir di tepi laut. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kesulitan, kita memang juga mengalami kesulitan, tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan menggunakan berkat Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menggunakan berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Kita masih terpelihara, bukan cuma itu, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mengingat saudara-saudara yang lain yang dalam kesulitan. Sekarang dalam negara kita kesulitan atau krisis ekonomi yang tidak muluk-muluk, rakyat hanya membutuhkan adanya sembako dengan harga yang dapat dijangkau. Hanya itu, tidak muluk-muluk yang diminta oleh rakyat ini. Oleh Tuhan berikan kita kesempatan pelayanan, sekalipun kita tahu pelayanan kita tidak seberapa, bahkan minim sekali. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani sesama anak-anak Tuhan. 2 gelombang sudah kita siapkan pelayanan ini, dan gelombang yang ketiga nanti kita lihat saudara-saudara tetangga kita yang tidak bersama-sama dengan kita dalam sidang jemaat. Mereka adalah orang-orang kebanyakan dari agama lain. Kita pun memperhatikan mereka pelayanan ini.
menggunakan berkat. Jangan salah menggunakan berkat. Untuk kita secukupnya, selebihnya kita masih ingat saudara-saudara kita. Suatu ibadah sebagai anak-anak Ibrahim, seperti anak-anak Ibrahim yang setelah diberkati menjadi berkat. Kita akan melayani ini sebaik-baiknya, sebab nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab apa-apa yang kita tidak lakukan. Kalau Yesus datang dalam keadaan sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki, ternak peliharaan akan dipisahkan domba dari kambing. Domba anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan tidak ingat dirinya sendiri, sementara kambing dia diberkati, dia digembalakan, tapi hidup untuk dirinya sendiri. Di zaman perjanjian Tuhan kepada Ibrahim, dia disebut bagaikan anak-anak Ibrahim yang adalah pasir di laut. Ini yang diinjak-injak untuk mengalami suatu proses. Kalau ia bertahan, sekalipun ia harus mati, ia dibangkitkan. Maut tidak menguasai dia. Inilah anak-anak Tuhan seperti pasir di laut. Ini banyak sekali. Dan Rasul Paulus dia tulis, dia katakan sekalipun anak-anak Ibrahim itu seperti pasir di laut, tapi yang selamat hanya sisanya saja. Jadi begitu sedikit kesempatan ini dalam pekerjaan penyelamatan, saudara-saudaraku, banyak kali kita tanpa sadar, kita pikir itu merupakan satu berkat kita sendiri. Tapi kita harus perhatikan dalam surat Roma, kita baca surat Roma. Surat Roma, Rum. Surat Roma pasal 9. Surat Roma pasal 9 ayat 27. Ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Hanya sisanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita salah dalam menggunakan berkat, saudara-saudaraku, jangan kita pikir kita sudah selamat. Begitu sempit kesempatan untuk selamat ini. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, tapi sejauh mana kita memanfaatkan berkat itu benar atau tidak. Inilah anak-anak Ibrahim bagaikan pasir di tepi laut, akan diinjak-injak oleh ular tua itu selama 42 bulan lamanya. Siapa ini? Anak-anak Tuhan yang sekalipun menerima berkat, tetapi tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Ini berbahaya sekali. Saat pemberitaan firman Allah, saat suara Allah diperdengarkan, ia tetap mengeraskan hati, sebab dia merasa semua ada. Semua ada. Seperti anak-anak Ibrahim yang menerima berkat saat Ibrahim diuji. Anak-anak Ibrahim seperti pasir ini juga menerima berkat. Anak-anak Ibrahim seperti bintang itu menerima berkat. Dalam Kejadian pasal 2 semua menerima berkat. Tetapi sekarang apa yang Tuhan ingin lihat, bagaimana kita menggunakan berkat itu benar atau tidak. Dalam sidang jemaat saya selalu ingatkan, kalau kita menerima berkat, sebaiknya sebelum kita menggunakan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan
agar tidak salah dalam menggunakan berkat ini. Ada saat-saatnya Tuhan mengetok hati kita untuk melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan. Hati kita tidak dikeraskan untuk berpegang pada berkat itu, tetapi untuk dapat menggunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya. Sidang jemaat, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bukan untuk meminta-minta, tetapi sesudah kita beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu, 2 atau 3 minggu ini, kita memikirkan soal saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan menyangkut sembako. Kita akan mengalihkan perhatian kita sekarang dalam pelayanan rohani. Pada bulan April yang akan datang kita ada kebaktian. Kita akan adakan kebaktian pasca persekutuan dan akan dihadiri oleh rekan-rekan hamba Tuhan dan para imam-imam sekitarnya Pulau Jawa dan dari seluruh Indonesia. Daftar yang saya terima tanggal 21 sampai tanggal 13 bulan 3 hari ini, jumlah formulir yang sudah dikembalikan siap untuk hadir sejumlah 647 orang. 647 orang. Semakin kita melihat gairah orang untuk bersekutu. Di dalam sidang jemaat ini juga kita mengalami suatu dorongan kerinduan untuk selalu bersekutu dalam 3 macam kebaktian. Baik dalam Bible study, dalam kebaktian doa, kebaktian umum. Saudara-saudaraku, gedung ini selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa kerinduan untuk menyatu. Kerinduan untuk menyatu. Sebab hari Tuhan sudah sangat dekat. Kita jemaat Johor Lemah Putro, rekan-rekan hamba Tuhan sekota Surabaya yang mau berpartisipasi bersama-sama menjadi tuan rumah. Kami mempersilakan saudara-saudara untuk kita mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya. Bagi sidang jemaat ini, saya ajak untuk mulai memperhatikan persiapan kita, pengorbanan kita hari ini dan beberapa hari-hari yang tersisa ini kita arahkan kepada pembiayaan kebaktian pasca persekutuan. Saya membuka kesempatan ini bukan meminta, sebab semua hanya boleh terjadi oleh gerakan hati Tuhan. Tapi kalau kita diberkati oleh Tuhan, ingat 2 kemungkinan: apa menjadi bintang di langit yang dapat memanfaatkan segala berkat, tahu berpegang pada firman kehidupan, atau menjadi seperti pasir. Pasir di suatu khotbah, saya lupa apa di sini atau di Jalan Johor, itu bahagian dari batu yang besar. Itu batu kalau dikecilkan menjadi kerikil, lebih kecil lagi, namanya pasir. Papa, anak, cucu, saudara-saudaraku harus mengalami suatu sistem keubahan. Tuhan mampu mengubahkan batu-batu menjadi anak-anak Ibrahim. Kitalah ini saudara-saudaraku. Mungkin opa kita batu, papa kita kerikil, kita ini pasir. Opa kita mungkin belum dengar firman, dia tetap batu. Papa mama kita mungkin juga belum dengar firman, dia adalah batu. Kalau kita cucu sempat mendengar firman, kalau hari ini engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Ini masa penyelamatan. Sekalipun benih Israel itu seperti pasir di tepi laut, hanya sisanya yang akan selamat. Siapa ini?
Orang-orang yang sempat diberkati oleh Tuhan, di saat pekerjaan penyelamatan terjadi, rela diubahkan oleh Tuhan untuk tidak berpegang kepada, apalagi kepada harta, benda, materi, tetapi mau menggunakan berkat itu dengan setepat-tepat mungkin. Mari Tuhan memberikan kita kesempatan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Tuhan sudah berikan kita contoh. Waktu iblis datang kepada Yesus dalam keadaan lapar, dan sudah sangat logis sekali, sangat masuk akal. Kalau orang lapar itu sangat membutuhkan roti, sangat membutuhkan roti. Iblis datang membawa batu. Ubahkan batu ini jadi roti. Tuhan tidak mau berbuat demikian. Tuhan tidak mau mengubahkan batu itu jadi roti. Kehidupan anak-anak Tuhan, yang kehidupan manusia yang bagaikan batu-batu, kehidupan yang keras, terlebih bangsa kafir ini, kita ini bagaikan batu-batu datang kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin mengubahkan roti itu jadi batu itu jadi roti, sebab memang bukan harusnya demikian. Roti itu untuk dimakan secara pribadi. Roti itu suatu berkat yang sangat pribadi. Kita makan, kita menjadi kenyang, kita makan sendiri, kita menjadi kenyang sendiri. Tuhan tidak ingin menjadikan anak-anak Tuhan yang tadinya bangsa kafir ini menjadi roti untuk disantap, untuk dimakan sendiri. Tidak. Tuhan tidak mau demikian. Suatu sistem pelayanan yang Tuhan ajarkan kepada kita sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, untuk memanggil, untuk mengumpulkan jiwa-jiwa sekian banyak ini, bukan untuk menjadi roti, menjadi makanan dari seorang hamba Tuhan. Tidak. Tuhan tunjukkan. Nabi Yohanes mengatakan, batu-batu ini harus dirobahkan menjadi anak-anak Ibrahim. Apa ini anak-anak Ibrahim? Anak-anak Ibrahim adalah anak-anak Tuhan yang nanti akan kiranya menjadi mempelai wanita yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Dibentuk menjadi rumah Allah, menjadi batu-batu rohani untuk membangun rumah Allah. Itu kerinduan Tuhan. Kita ditangkap oleh Tuhan bagaikan ikan-ikan, bukan untuk dimakan. Tetapi Tuhan katakan kepada Petrus dan saudaranya, aku akan menjadikan kamu penangkap manusia, bukan penangkap ikan. Ikan itu untuk dimakan, sama seperti roti untuk dimakan. Tapi Tuhan katakan, aku jadikan kamu penangkap orang. Apa ini orang? Orang ini adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan merobahkan batu tidak jadi roti. Bagi Tuhan itu tidak penting. Tapi Tuhan mau robahkan batu itu jadi anak-anak Ibrahim, anggota kerajaan surga. Itu kerinduan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan ini bagi kita hamba Tuhan, contoh teladan sikap yang tegas dari Tuhan untuk melayani domba-domba Allah. Tidak untuk kepentingan makanan kita. Kalau roti untuk makanan kita, kalau ikan kita makan. Tapi kalau Tuhan robah ikan jadi orang, itu anggota tubuh Kristus. Kalau Tuhan obahkan batu jadi anak Ibrahim, itu menjadi anak-anak kerajaan. Kita harus pikir sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, biar kita mikir lebih mendalam hal ini. Sebab nanti kalau anak-anak Tuhan itu tetap merupakan batu-batu atau kerikil-kerikil,
atau pasir-pasir itu akan diinjak-injak oleh setan di hari-hari akhir ini. Jangan biarkan, kita pasti akan tertuduh saatnya nanti. Kalau kita melihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan akan diinjak-injak oleh sebab pelayanan kita yang tidak tepat arah. Arahkan pelayanan, arahkan ibadah kita kepada pembangunan tubuh Kristus. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat ini, bukan untuk meminta, sebab Tuhan mampu bekerja tanpa kita, tapi kesempatan kita, masa penyelamatan ini, saudara-saudaraku, untuk jangan tinggal seperti pasir yang terus bertabiat keras, bertabiat duniawi yang tidak dirubah, menjadi anak-anak berkat, anak-anak Ibrahim yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam tahun-tahun ini, saudara-saudaraku, Tuhan sudah percayakan kita dengan berkat. Kita sudah menggunakan berkat. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan kepercayaan. Saya buka kesempatan ini sebagai seorang gembala terhadap sidang jemaat dengan seluas-luasnya. Tidak ada paksaan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mampu untuk mengerjakan segala rencananya tanpa manusia. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, ini Tuhan mau robah kita untuk benar-benar layak disebut anak-anak kerajaan. Sebab kita berada di saat di mana setan berkiprah begitu nyata untuk menghancurkan umat manusia. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini yang ingin saya bicarakan kepada kita malam ini tentang bagaimana setan mau mengejar, memburu wanita ini dengan menyemburkan air sebesar sungai dari mulutnya. Ini saya ingin bicara kepada kita, dan biarlah kita tetap dalam doa, sebab nanti mungkin istilah-istilah yang digunakan tidak enak untuk telinga, tetapi memang tidak ada istilah lain yang dapat digunakan untuk menyatakan firman-Nya. Dalam ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Jadi ingin menghanyutkan. Dan kalau di sini dikatakan sebuah sungai, jelas itu merupakan suatu aliran. Kalau disebut sebuah sungai, itu berarti sebuah aliran. Ini yang nanti akan mengalir. Akan ada aliran yang akan keluar melintasi bumi ini, bahkan melintasi dunia semesta alam. Jika di planet-planet lain ada manusia, sekiranya di sana ada manusia, sungai ini juga akan melintas di sana untuk menghanyutkan umat manusia sebelum akhir dari alam semesta ini. Sungai yang keluar dari mulut ular naga ini. Di dalam kitab Wahyu ini, tapi pasal yang ke-16, Wahyu pasal 16, kita melihat di sana ada hal-hal yang keluar dari mulut, baik mulut ular maupun mulut nabi palsu maupun mulut binatang. Ayat yang ke-13, tolong dibaca. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang itu dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Iya. Jadi sudah jelas di sini yang keluar dari mulut naga, juga mulut nabi palsu, juga mulut
binatang, itu roh yang najis. Kalau saya singkatkan, bahwa hari-hari ini aliran kenajisan ini akan semakin besar, akan semakin kencang untuk menghanyutkan siapa saja yang bisa dihanyutkan. Ini akan kebanjiran. Bumi ini akan kebanjiran dengan arus-arus kenajisan, paham-paham kenajisan. Segala sesuatu arus ini akan merupakan arus-arus kenajisan. Tujuannya hanya satu, untuk sebisa-bisanya gereja Tuhan itu hanyut olehnya. Tapi dalam pembacaan tadi kita mendengar, syukur Tuhan memberikan kita sayap burung nasar untuk cepat lari ke tempat pemelihara. Tapi bumi ini akan membuka mulutnya. Bumi ini nanti akan dikuasai oleh kenajisan yang luar biasa ini. Sudah merupakan suatu paham, suatu kebiasaan yang akan dilakukan oleh manusia. Semua berada dalam arus kenajisan. 3 binatang dari mulut ini akan keluar roh-roh najis ini. Saudaraku, untuk menjelaskan ini kita membaca di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat. Saya akan dasarkan semua penjelasan ini dari firman Allah. Kitab Imamat pasal yang ke-20. Kitab Imamat pasal yang ke-20. Disebutkan di situ kudusnya umat Tuhan. Jadi Tuhan merindukan umat Tuhan yang kudus. Tuhan merindukan orang-orang yang kudus. Kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Maka kamu harus mengkuduskan dirimu. Ya, kamu harus mengkuduskan dirimu. Dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi kita kudus sebab kita melayani Allah yang kudus. Sebab kita beribadah kepada Allah yang kudus. Kita kudus seperti Allah itu kudus adanya. Ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Ya, akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Jadi di tengah-tengah arus kenajisan ini, Tuhan merindukan anak-anak Tuhan itu kudus. Tuhan merindukan kekudusan kita. Dan sudah saatnya kita nanti akan oleh kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus akan menjadi jelas segala sesuatu yang bersifat dosa itu akan jelas sehingga kita dapat menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang berdosa itu. Sebab Tuhan yang kudus itu sedang menguduskan kita. Di mana setan ini sedang menyembur-nyemburkan air untuk menjadi suatu aliran, suatu arus paham-paham yang ada di bumi ini yang akan membuat manusia hanyut, sampai pun dengan gereja hanyut tanpa sadarkan dirinya. Di sini Tuhan bicara tentang dosa-dosa, tetapi
Setelah kita membaca dan nanti akan kita baca, saya sudah membaca ini, kita melihat di sini ada 3 perkara yang merupakan sudah menjadi arus di bumi sekarang. Sudah menjadi kebiasaan orang di dunia. Arus kenajisan yang sudah merupakan paham, kebiasaan yang sudah terjadi di dunia ini. Dan ini sungguh-sungguh saudara-saudaraku menyedihkan hati Tuhan, bahwa dosa ini bukan lagi sesuatu yang dijauhi oleh anak-anak Tuhan, oleh umat manusia, bahkan sampai oleh anak-anak Tuhan. Tapi dosa ini sudah menjadi kebiasaan tanpa rasa jijik lagi. Sudah berada pada arus itu. Mari kita periksa arus pertama. Arus yang pertama, arus kenajisan yang sedang mengalir di tengah-tengah dunia ini. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini yang pertama. Kekejian yang pertama. Baca. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Terus baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Terus bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus ulangi ini. Ini dosa bukan terjadi di mana, justru di tengah-tengah anak Tuhan. Ini justru terjadi di tengah-tengah anak Tuhan. Rasul Paulus katakan dosa yang di antara bangsa kafir pun tidak ditemui, itu berada dalam jemaat itu. Tetapi kamu tetap sombong, sebab merasa sudah merupakan suatu arus. Baca terus. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini arus yang pertama, arus kekejian, arus kenajisan pertama yang sedang melanda dunia ini. Saya sebut saja namanya persundalan. Persundalan antara pria dan wanita yang bukan suami istri. Saya singkat aja menyebut ini ya. Saya singkat saja. Jadi arus yang pertama ini arus di mana terjadi suatu tindakan yang sangat najis. Yang kedua, jadi ini persundalan terjadi antara pria dan wanita yang tidak terikat sebagai suami istri yang sah. Itu jelasnya demikian. Suami istri yang sah. Satu nikah yang sah di dalam negeri kita, dan memang itu sesuai dengan firman Allah, nomor 1, terjadi ada kaitan yang baik antara kedua keluarga. Keluarga suami, keluarga istri. Kedua, nikah itu dibawa ke gereja, didoakan, disahkan oleh pendeta. Ini saya bicara di kalangan kita orang Kristen. Ini yang kedua. Yang ketiga, sesudah disahkan di gereja, dibawa ke kantor pencatatan nikah. Ini kaitan dengan hukum. Jadi satu nikah disebut sah. Kita lihat kaitan keluarga nomor 1. Nomor 2 kaitannya dengan Tuhan. Nomor 3 kaitannya dengan hukum. Kalau ini semuanya benar, ini nikah sah. Ini nikah yang benar.
Ini nikah yang benar, yang benar-benar bisa diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Jadi ini 3 kaitan ini jangan dilepaskan. Kaum muda yang akan menikah, perhatikan 3 kaitan ini. Ada keluarga dan keluarga runding, sepakat, cocok, oke, datang kepada pendeta. Pendeta nanti akan bicara sebelum diteguhkan. Di gereja ini selalu saya bersama tua-tua untuk memeriksa setiap calon mempelai. Tua-tua yang bertugas dalam hal itu memeriksa, kemudian ke saya juga untuk membekali mereka masuk dalam nikah. Nanti dibawa di gereja, diteguhkan. Ini yang kedua. Ini baru yang kedua. Banyak kali setelah ini orang lupa. Yang ketiga adalah nikah ini harus dibawa ke pencatat nikah. Baru nikah ini dikatakan itulah suami istri. Supaya jangan disebut kita nanti gampang hanyut dengan ini. Dengan arus kenajisan yang namanya perjinaan, persundalan. Harus dibenarkan, harus disesuaikan. Kalau keluarga belum sepakat, cari di mana letak ketidaksepakatan ini supaya menjadi sepakat dan kemudian bisa menghadap pendeta. Sesudah menghadap pendeta, didoakan, diberkati di gereja, baru pergi ke pencatatan. Kalau langsung ke pencatatan bisa ditolak, pasti ditolak oleh pencatat. Jadi 3 kaitan ini untuk nikah di negara kita, di jemaat kita ini harus saudara periksa dengan baik-baik. Bagi saudara-saudara yang dulu menikah secara hukum sudah sah tahun-tahun yang lalu, tapi sudah seingat saudara belum dibawa kepada Tuhan. Kepada saudara saya sudah membuka kesempatan beberapa kali, dan terakhir saya baru membuka kesempatan. Ada beberapa banyak pasangan nikah yang harus didoakan. Sudah kita laksanakan. Dan perhatikan ini. Sebab ini merupakan suatu arus nanti kebiasaan. Kumpul-kumpul saja. Ini suami istri. Tapi sebenarnya tidak suami istri. Masih dalam pengertian kenajisan pertama ini. Masih hidup dalam perjinaan. Itu harus kita bawa nikah kita pada ukuran firman. Kalau kita mau tidak hanyut. Sebab memang setan ini akan menyemprotkan ini. Bagaikan sungai yang deras. Akan mendorong, akan menghanyutkan anak-anak Tuhan. Sehingga mereka ngotot nikah. Sekalipun masalahnya belum terselesaikan. Tanpa ke gereja, tanpa memperhatikan hubungan keluarga orang tua kedua belah pihak. Tanpa memperhatikan hukum undang-undang yang sedang berlaku, menikah saja, kawin saja. Dan memang pada akhir zaman, saudara-saudaraku, pada akhir zaman dalam surat 1, saudara taruh tanda pada Imamat Fatsal yang ke-20 ini, sebab kita akan kembali. Saya tunjukkan bagaimana setan ini punya ajaran akhir zaman, punya arus akhir zaman. Surat 1 Timotius Fatsal yang ke-4. Surat 1 Timotius Fatsal yang ke-4. Surat 1 Timotius Fatsal yang ke-4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. Ini hanyut pada arus ini. Ini arus yang keluar dari mulut nabi-nabi palsu. Ini suatu arus yang kencang, yang akan menyesatkan, yang akan menghanyutkan banyak anak-anak Tuhan. Terus oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nurani memakai cap mereka. Terus mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya
dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, melarang orang kawin ini artinya kawin semaunya. Ini artinya melarang orang kawin di sini artinya kawin semaunya. Ini sudah menjadi arus di tengah-tengah masyarakat dan sampai di dalam anak-anak Tuhan. Kawin semaunya tanpa aturan. Di dalam sidang jemaat ini memang saya panggil saudara-saudara akan menikah itu, saya bicarakan kalau ada kesalahan supaya didoakan, supaya Tuhan ampuni. Ini kerinduan kita, supaya dia masuk dalam nikah yang dibina oleh Tuhan. Jangan sampai hanyut. Jangan sampai hanyut merasakan sudah menikah, tetapi sesungguhnya arus yang ada itu tidak disingkirkan. Praktik-praktik dosa itu tidak ditutup oleh darah Yesus. Dan ini saya bicara terutama kepada rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala. Kita turut bertanggung jawab. Kita menikahkan orang yang belum kita selesaikan masalahnya. Harus diselesaikan tuntas. Dinasihati. Itu berarti kita renggut dia dari arus yang namanya persundalan. Dengan dia tidak merasakan apa-apa. Dia sebenarnya hidup dalam perzinahan, tapi dia terbuai seakan nikahnya itu sah. Sebab itu rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, untuk kita waspada dalam hal ini. Ternyata dari beberapa laporan yang saya terima, di dalam gereja Tuhan yang sudah memperjualbelikan nikah ini. Artinya dengan calon mempelai itu membayar sekian, dia bisa membuat nikah seolah-olah sah. Saya memang terkejut mendengarkan itu, sudah beberapa laporan saya terima. Saya terkejut, saya memikirkan tadinya tidak mungkin pendeta itu melakukan peneguhan nikah tanpa penyelesaian yang tuntas. Tapi nyatanya ada, sebab lewat pembayaran. Arus ini sudah merupakan arus, supaya begitu banyak nikah hanyut tanpa disadari. Sebab memang sudah dikamuflase sedemikian rupa, sehingga seolah-olah nikah itu sah. Di dalam hal ini saudara-saudaraku, roh nabi palsu dikatakan di sini pendusta-pendusta itu ada. Sebab itu saya berbicara ini terutama kepada calon mempelai. Kalau ditanya jangan dusta. Sebab kalau saudara dusta, saudara menghanyutkan diri sendiri. Kita berada pada arus kencangnya sungai dari mulut nabi palsu. Katak yang keluar dari nabi palsu merupakan suatu sungai yang keras yang menghanyutkan banyak nikah-nikah hidup dalam persundalan. Suami istri, tapi sebenarnya, maafkan, istilah ini harus saya sebutkan, sebenarnya dalam persundalan itu bukan perzinahan lagi, itu persundalan. Kita dalam masa-masa akhir benar-benar sedang ditapis oleh Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, bagaimana nikah kita? Bagaimana nikah kita? Setelah kami mengadakan suatu survei,
Saya memang kaget bagaimana nikah dari hamba-hamba Tuhan. Saya benar-benar kaget. Dan kita perlu memperhatikan hidup kita di hari-hari ini. Nikah kita ini dengan sejujur-jujurnya. Itu membuat masalah jadi ringan. Jangan diputar balik. Itu membuat masalah jadi sulit. Sejujur-jujurnya. Tuhan itu jalan. Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu hidup. Kalau kita datang kepada Dia dengan sejujur-jujurnya, menceritakan kepada Dia nikah kita sejauh ini. Kalau jatuh sejauh mana jatuhnya, kalau najis sejauh mana kotornya, Tuhan mampu dengan kuasanya untuk menolong kita. Jangan kita terbabit oleh dalam ayat 2, tipu daya pendusta-pendusta. Pendusta ini boleh orang lain, boleh diri sendiri. Dan itu pendusta yang paling jahat. Mendustai orang lain sudah jahat. Mendustai diri sendiri lebih jahat. Lebih kencang arusnya. Tidak bisa ditolong. Kalau hanya dihanyutkan oleh dustanya orang lain, orang ini masih bisa ditolong. Tapi kalau dia dihanyutkan oleh dustanya sendiri, dia sulit untuk ditolong. Sebab itu mari kita sejujur-jujurnya mengaku di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan berada di hadapan saudara bukan untuk menghakimi, tapi dalam 1 Yohanes pasal yang kelima disebut supaya ia mendoakan agar saudara itu dapat kehidupan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini saya beritakan saudara-saudaraku supaya kita jangan ragu-ragu di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan pimpinan rohani saudara supaya didoakan. Ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa. Melihat saudara berbuat dosa. Melihat di sini bukan melihat ia sedang berbuat dosa saja. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa itu datang mengaku, aku sudah berbuat dosa sejauh ini. Tentunya lebih dahulu dia mengaku kepada Tuhan. Dia datang kepada saudara. Apalagi saudara adalah seorang gembala. Saudara melihat orang yang berdosa ini. Terus, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa mana? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui sejujur-jujurnya. Berapa besar pun dosa itu kita katakan. Tetapi kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, dosa itu diampuni oleh Tuhan, tidak membawa maut. Betapa kecilnya pun dosa. Tapi kalau kita tutup, tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan, dosa itu tetap membawa maut. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ini dosa yang saudara ini sudah mengaku kepada Tuhan. Terus, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan adalah memberikan Allah. Hidup kepadanya. Dan Allah itu akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan. Dosa yang diakui. Didoakan supaya orang ini mendapat kehidupan. Tadi saya katakan, Allah itu, Yesus itu jalan. Ada jalan keluar dari dosa. Jalan itu jalan yang benar, yaitu mengaku. Itu jalan yang paling benar. Mengaku dosa. Itu jalan yang paling benar. Dan dia itu kehidupan. Orang yang berada pada jalan benar ini sampai atau datang kepada kehidupan, dia akan menerima kehidupan. Terus ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa mana? Dosa yang tidak diakui. Ini dosa mendatangkan maut. Terus tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Tentang dosa ini kita tidak harus mendoakan. Jadi sidang jemaat anak-anak Tuhan yang datang di hadapan Tuhan, dia mengaku dosanya.
Dia mengaku dosa sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Tuhan membuat jalan keluar. Tetapi ini sedikit sekali. Ini sedikit sekali. Nabi Yesaya kemudian disetir kembali oleh Rasul Paulus. Kalau umat Israel itu sebanyak pasir di tepi laut, hanya sisanya yang diselamatkan. Sedikit sekali. Lebih banyak orang suka menutup dosa daripada mengakuinya. Saya menyampaikan ini sebab ini arus pertama, katak yang keluar dari mulut nabi palsu. Katak yang keluar dari mulut nabi palsu. Saudara-saudaraku, ini mendatangkan dosa yang namanya perjinaan, persundalan. Dosa persundalan ini keluar dari, atau katak yang keluar dari mulut nabi palsu lewat pengajaran-pengajaran sesat untuk menyampaikan nikah-nikah yang lain, untuk menyampaikan nikah-nikah yang lain. Saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan sidang jemaat, sebab persundalan-persundalan ini akan lebih dahsyat di dalam surat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Ini kiprah dari nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya. Ayat yang kedua, 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Iya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, membawa sebagai perawan suci kepada Kristus. Gereja Tuhan bagaikan perawan suci dibawa kepada Kristus. Ini nikah. Gereja itu mempelai wanita, sementara Kristus mempelai laki-laki. Itu nikah yang benar. Di dalam Efesus pasal 5 disebutkan juga demikian. Ini nikah antara pria dan wanita. Ini nikah yang betul, gereja dan Kristus. 3. Tetapi aku takut. Ya, aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan kelicikannya. Jadi saudara-saudaraku, istri ini berkhianat kepada pria yang lain. Baca ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ini yang pertama. Kamu sabar saja kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain atau mempelai laki-laki yang lain, bukan Kristus yang sebenarnya. Itu mempelai dari gereja Tuhan. Itu mempelai laki-laki untuk gereja Tuhan. Tetapi ada nabi-nabi palsu yang membawa Kristus yang lain. Itu bukan suaminya, Kristus yang lain. Terus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Terus, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya. Kamu sabar, kamu terima saja. Padahal itu bukan suamimu. Itu Kristus yang lain, itu laki-laki yang lain. Suatu persundalan rohani terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Sebab gereja Tuhan membuka diri untuk ajaran-ajaran sesat, untuk ajaran-ajaran palsu. Ayat 13.
Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Orang-orang itu adalah rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Ya. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini pengajaran-pengajaran sesat. Sudah keji, sudah najis, persundalan secara tubuh di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lebih najis lagi, saudara-saudaraku, kalau gereja Tuhan nanti dinajiskan oleh pengajaran yang sesat. Sebab memang sasaran dari pengajaran yang sesat adalah gereja Tuhan. Dia bagikan anak gadis yang cantik, anak gadis yang suci. Dan pengajaran-pengajaran sesat ini begitu cepat, begitu mengalir bagaikan sungai yang deras. Berapa banyak gereja Tuhan hanyut. Kalau kita tidak berpegang pada firman Allah, gereja Tuhan akan cepat niru. Contoh, saudara-saudaraku, praktik-praktik dari pengajaran-pengajaran sesat yang disemburkan dalam gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak ada daya untuk menantang. Rasul Paulus katakan, kamu menyerah saja, kamu sabar saja dihanyutkan. Tidak ada roh perlawanan terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Pokoknya mendapat keuntungan, dan pasti keuntungan itu hanya secara jasmani. Seumpama banyak uang, seumpama banyak orang-orang terkumpul dan sebagainya. Tetapi pengajaran tidak sehat lagi. Berapa banyak gereja sudah hanyut. Aku cemburu terhadap kamu, Rasul Paulus katakan. Ini suatu persundalan, di mana pengajaran sesat itu, pengajaran dari nabi-nabi palsu itu sempat merusak gereja Tuhan. Dan apa Tuhan katakan? Baik laki-laki itu maupun wanita itu harus dihukum mati. Mati apa? Mati rohani. Dalam gereja Tuhan tidak ada pertumbuhan rohani sebab mati. Firman Allah tidak dibukakan sebab memang gereja itu mati. Saudara-saudaraku, pelayan-pelayannya juga mati. Pekerja-pekerja palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk hari-hari ini, biar kita membawa kehidupan kita dalam pengaruh kuasa Allah lewat firman-Nya, lewat rohnya, lewat kasih-Nya. Terlalu banyak ajaran firman Tuhan di dalam gereja Tuhan yang sudah dibongkar, yang sudah dibolak-balikan oleh manusia dengan kelicikannya untuk membawa gereja Tuhan hanyut pada arus kenajisan rohani yang dahsyat ini. Itu yang pertama. Itu katak yang keluar dari mulut nabi palsu. Itu katak yang keluar dari mulut nabi palsu. Apa yang sedang dirusakkan oleh pengajaran sesat ini? Perhatikan, saudaraku. Kalau kita ini adalah mempelai wanita, maka gereja Tuhan itu tidak berhak atas dirinya sendiri. Sebab yang berhak atas mempelai wanita adalah mempelai pria. Yang berhak atas mempelai pria adalah mempelai wanita. Jadi yang sedang dirusak oleh pengajaran palsu ini, saudaraku, adalah hak Allah di dalam gereja Tuhan. Ini yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Hak Allah di dalam gereja Tuhan akan diperkosa oleh pengajaran-pengajaran sesat ini. Sehingga segala persembahan, segala penyembahan, segala korban-korban itu akan kehilangan arah, akan disalahgunakan. Saudara-saudaraku, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi diselewengkan untuk kepuasan yang lain, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tadi saya katakan,
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan, dapat memanfaatkan berkat dengan sebaik-baiknya. Jangan ajaran-ajaran sesat ini masuk. Ajaran-ajaran sesat ini banyak kali sasarannya terhadap kelahiran baru. Ini disesatkan. Terhadap persembahan, terhadap korban-korban yang bersifat jasmani, keuangan dan sebagainya, ini akan diselewengkan. Saudara-saudaraku, dan ini sungguh-sungguh merupakan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Hak Tuhan dalam gereja Tuhan diperkosa. Mulai dari hak yang terkecil. Hak Tuhan yang terkecil dalam gereja Tuhan adalah perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan dan persembahan khusus ini sudah menjadi sasaran dari pekerja-pekerja palsu. Mereka melayani bukan melayani jiwa, tapi mengejar persembahan. Ini hak Tuhan, ini milik Tuhan. Persembahan kita juga pada hak Tuhan ini tidak benar. Tidak benar. Saudara-saudaraku, perpuluhan, ya perpuluhan kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak kali kita mempersembahkan salah. Yang menerima persembahan, dipercaya menerima persembahan ini juga salah. Sehingga hak Tuhan di dalam gereja Tuhan itu diinjak-injak. Gereja Tuhan menjadi mata pencaharian dari pekerja-pekerja palsu ini. Rasul Paulus terus terang dikatakan ini nabi-nabi palsu, ini rasul-rasul palsu. Merampok di dalam rumah Allah. Gereja Tuhan tidak ditumbuhkan dengan pengajaran yang benar, tapi dihancurkan. Hak Allah di dalam gereja Tuhan dihancurkan, sehingga gereja Tuhan juga tidak punya hak kepada Tuhan. Dia tidak bisa menyeru kepada Allah. Dalam dia kesesakan, dalam dia kesempitan, dia tidak bisa berseru kepada Allah, sebab memang Tuhan itu bukan mempelainya. Dia putus, dia tidak ada hak kepada Tuhan. Gereja Tuhan tidak punya hak berseru kepada Allah. Semoga kita mengerti dengan ucapan ini. Doanya tidak bisa didengar, sebab memang persembahannya juga tidak benar. Haknya Tuhan di dalam dia sudah diinjak-injak. 1 Korintus pasal yang ke-7 lebih baik dibaca. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya. Kalau terjadi persundalan, saudaraku, terjadi perzinahan, kewajiban ini tidak benar lagi. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak benar lagi, sebab memang sudah dalam persundalan. Bagaimana kita bisa melayani sungguh-sungguh? Itu bukan suami kita. Kita ini bukan istrinya Tuhan. Terus istri tidak berkuasa atas tubuhnya ini sendiri, kewajiban dan hak. Terus tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, kita kembali dalam Imamat pasal 20. Ayat 10 sampai 12 terjadi persundalan. Suami bukan berhubungan dengan istri, istri tidak berhubungan dengan suami. Ini persundalan. Ini merusak, merampas hak. Ini kenajisan, merampas hak. Kalau ini kita artikan rohani, merampas haknya Allah. Merusak haknya gereja Tuhan terhadap Kristus sebagai mempelai prianya. Dan ini suatu malapetaka, saudaraku. Ini suatu malapetaka. Jadi jangan kita main-main. Jangan kita main-main dengan pengajaran-pengajaran sesat. Sebab memang dia mengiming-iming kita, apa ya bahasanya? Mengiming-iming. Dengan nanti dapat uang banyak,
Nanti dengan cara ini banyak jiwa. Tetapi itu lewat pengajaran sesat. Banyak kali caranya dengan mengajarkan, jangan kabarkan korban Kristus. Jangan bicara tentang salib Tuhan. Jangan bicara tentang pengalaman kematian. Ini jelas ajaran sesat. Dengan bermaksud untuk meraup keuntungan diri sendiri sebanyak-banyaknya, merampas hak dari Allah di dalam gereja Tuhan. Harus mata kita dibuka oleh kuasa Roh Kudus untuk melihat dan membawa kehidupan kita benar di hadapan Allah. Sebab Tuhan dalam Imamat 20 ini katakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab aku telah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan bicara tentang ini. Sesudah itu Tuhan bicara tentang persundalan. Itu nomor 1. Itu kata yang keluar dari mulutnya nabi palsu. Wahyu pasal 17. Yang kedua, kita kembali Imamat 20. Imamat pasal 20. Imamat pasal 20. Jadi di dalam gereja Tuhan, hak Allah dihancurkan. Coba sudah lihat bagaimana kemiskinannya, kemeleratan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Kalau di dalam gereja Tuhan, hak dan kewajiban Allah sudah dihancurkan oleh pengajaran sesat. Anak-anak Tuhan tidak punya hak lagi terhadap Tuhan, kepada Allah. Tidak punya kewajiban lagi betul kepada Allah. Dia nanti akan mengarah kepada segala sesuatu yang lain. Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Ya, terima kasih. Jadi di sini dibicarakan tentang homoseks. Ini arus yang sedang melanda dunia. Homoseks, juga lesbian. Dalam surat Roma pasal 1 disebut kembali di situ. Homoseks dan lesbian. Saudara-saudaraku, ini merusak rencana Allah. Rencana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebut suami dan istri. Itu rencana Allah. Itu rencana Allah. Air yang keluar dari mulut ular naga itu menterbalikkan semua rencana Allah. Sehingga seakan-akan, dengarkan perkataan ini, seakan-akan Allah itu menciptakan hanya laki-laki melulu. Seakan-akan Allah itu menciptakan hanya perempuan melulu. Sehingga laki-laki dengan laki-laki melakukan perbuatan yang keji, wanita dengan wanita melakukan perbuatan yang keji. Dan ini sudah merupakan paham yang mengalir di antara masyarakat dunia ini, dan diterima. Puji Tuhan, GBHN kita belum mengizinkan. Semoga selanjutnya tidak akan mengizinkan bahwa homoseks dapat diakui sebagai suami istri di negara ini. Ada desas-desus akan dimajukan itu, tetapi rupanya dalam sidang umum ini itu tidak diterima.
Saya tidak tahu betulnya, tapi dengar-dengarnya begitu. Ada usulan-usulan untuk meresmikan hukumnya orang lesbian, orang homoseks diberkati di dalam gereja. Saya mohon rekan-rekan hamba Tuhan jangan mau hilang akal untuk memberkati nikah homoseks. Di negara-negara barat saya dengar sudah ada begitu. Saya tidak tahu persisnya. Tetapi kalau itu terjadi, kita di Indonesia ini tidak usah ikut-ikutanlah. Kita berdoa supaya hukum kita tetap ditegakkan betul. Suami istri itu adalah wanita, adalah pria dan wanita, bukan pria dan pria. Itu bukan rencana Allah. Dalam praktek homoseks dan lesbian itu jelas merusak rencana Allah. Coba saya mau tunjukkan apa jadinya kalau itu terjadi. Supaya kita melepaskan diri dari homoseks ini. Supaya jika ada anak-anak Tuhan begitu melepaskan diri dari homoseks ini, dari lesbian itu. Saya sudah minta maaf kepada saudara lebih dahulu tadi kalau saya menggunakan istilah-istilah yang tidak enak didengar. Memang tidak ada istilah lainnya lagi untuk menjelaskan ini. Saya tidak bermaksud untuk berbicara kotor, tetapi tidak ada istilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan kecuali ya ini. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang tergolong pada ini, jangan tetap berpegang pada cara setan itu. Wahyu 17. Wahyu 17. Wahyu 17. Ayat 1. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Datanglah dari seorang dari 7 malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Ya. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk di tempat banyak airnya. Ini disebut pelacur besar. Ini berarti bukan pelacur biasa. Bukan pelacur biasa. Pelacur besar ini bukan pelacur biasa, pelacur luar biasa. Kalau pelacur biasa, wanita melayani pria. Ini pelacur. Tapi kalau pelacur besar, ini pria melayani pria, wanita melayani wanita. Ini pelacur besar di hadapan Tuhan. Ini musuhnya Tuhan. Pelacur besar. Terus dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Terus dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Terus binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Suatu nikah yang terbalik. Nikah yang terbalik. Wanita duduk di atas. Wanita ini mempelai perempuannya. Ini gambaran dari gereja palsu. Nikah palsu. Ini nikah palsu. Ular ini itulah setan. Suatu perbuatan nikah yang palsu. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Dan memang ular ini memberi dirinya untuk ditunggangi. Saudara-saudaraku, untuk ditunggangi. Dan di sini kalau kita lihat itu dengan kekuatan mamon yang luar biasa. Dengan kekayaan yang luar biasa. Ini senjata dari lesbian dan nabi-nabi dan homoseks ini. Menggunakan kekayaan, menggunakan segala macam. Kalau saudara baca semua perkara-perkara yang mahal-mahal, pengaruhnya kuat di dalam masyarakat. Dia memberikan dirinya ditunggangi oleh gereja palsu. Wanita Babel ini bicara tentang gereja palsu.
gereja yang tidak teguh pada firman Allah, dalam memegang firman Allah. Dia tergoda oleh ular ini. Seakan-akan ia hidup berbahagia, menunggangi ular yang penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Bayangkan di sini dia disebutkan bagaikan raja-raja, dan orang-orang yang tersohor. Saudara-saudaraku, dengan dia disebutkan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi ini luar biasa. Tapi mari kita lihat akhirnya. Kita baca kita melompat saja ayat yang ke 15. Ini penjelasannya. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku. Ya, lalu ia berkata kepadaku. Semua air yang telah kau lihat. Semua air yang telah kau lihat. Di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, jadi sudah kena arus air ini, arus kenajisan ini. Terus, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Ini nanti jadinya begitu. Akan membenci pelacur itu. Tadinya begitu hebat, begitu ramah, seperti benar-benar kasih. Tapi akhirnya akan berbalik lain, akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Menjadi sunyi, menjadi telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya. Membunuhnya dan memakan dagingnya. Dan membakarnya dengan api. Ya, ini akhir nasibnya dari gereja palsu, yang suka menunggang di atas punggung dari ular itu. Pada akhirnya dia akan ditinggalkan. Tidak bisa berkelanjutan. Sebab memang tidak bisa lanjut. Hubungan nikah yang memang tidak bisa lanjut. Sebab bukan rencana Allah. Mereka sedang menghancurkan rencana Allah. Di mana manusia ini, di mana gereja Tuhan sedang dibangun, dibentuk oleh Tuhan menjadi mempelai wanita. Mereka sabot di tengah perjalanan. Mereka menghancurkan rencana Allah. Tetapi nikah yang mereka bentuk itu, yang mereka rencanakan sendiri, tidak bisa lanjut. Sebab memang tidak ada jalan kelanjutannya. Tidak bisa lanjut. Melainkan akan terjadi suatu perpisahan. Gereja itu, perempuan itu akan ditinggalkan sunyi. Apalagi akan telanjang, dipermalukan, benar-benar dipermalukan. Ditelanjangi itu dipermalukan dalam segala hal. Dalam kehidupan bermasyarakat, kaidah-kaidah kemasyarakatan, kaidah-kaidah hukum dan sebagainya dilanggar semua, nanti akan ditelanjangi, akan malu, dipermalukan. Apalagi memakan dagingnya, dibunuh. Dia akan membunuh. Hubungan-hubungan semacam begini tidak tanggung-tanggung untuk bunuh orang. Dalam beberapa kasus yang sempat geger secara internasional, kita mendengar bagaimana orang pembunuh-pembunuh yang begitu rahasia yang kemudian terungkap, terbongkar. Ya ini, dia akhirnya membunuh, bukan cuma membunuh, memakan dagingnya. Begitu tidak puas dengan perbuatan seks yang menyimpang itu, orang itu dibunuh untuk kepuasan, dimakan dagingnya. Kalau ada sisanya itu dibakar dengan api. Ini. Jadi jangan main-main, saudaraku. Kalau Tuhan bicara tentang arus
yang akan keluar dari mulut naga, nabi palsu, dan binatang ini. Ini akan begitu dahsyat, saudaraku. Sebab itu dosa ini jangan kita pelihara. Jangan dipelihara di dalam kehidupan kita semua. Dalam sidang jemaat, cepat kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengkuduskan kamu, kata Tuhan. Sebab Allah yang kita layani ini adalah Allah yang kudus adanya. Kita kembali, saya tunjukkan secara singkat sebab waktu terlalu berjalan cepat. Kita baca sekarang ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan 16. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Iya. Dan binatang itu pun harus dibunuh juga. Iya, terus bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah ia kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, terima kasih. Jadi ini yang ketiga, katak yang keluar dari mulut binatang. Katak yang keluar dari mulut binatang. Di sini disebut laki-laki atau perempuan, maafkan, mereka berhubungan seks dengan binatang. Ini mungkin banyak yang tidak percaya, tetapi termasuk saya juga. Tadinya saya tidak percaya. Tapi dalam pelayanan di hari-hari ini, dari pengakuan-pengakuan, saya mendengar banyak di hal ini, hal semacam ini. Sudah terjadi di antara umat manusia, bahkan sampai di antara anak-anak Tuhan pilihan juga sudah menerima panggilan menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan ini kita harus waspadai, hubungan dengan binatang. Kita diciptakan oleh Tuhan punya model, tidak sama dengan binatang. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Allah, menurut peta dan gambar Allah diciptakannya manusia itu laki-laki atau pria dan wanita. Tapi di sini binatang ini muncul dengan roh najisnya, sehingga manusia merusakkan gambar Allah ini, menggantikan dengan gambar yang lain. Bukan lagi gambar Allah yang ada di depannya, tapi wujud binatang. Siapa binatang ini? Siapa binatang ini? Siapa binatang ini? Dalam kitab Wahyu mulai pasal 13 disebutkan binatang, buat menyebut antikris. Ini binatang, sehingga manusia begitu tertarik pada binatang ini, laki-laki dan perempuan. Saudara-saudaraku, menikah sebetulnya bukan menikah ini namanya, tapi saya gunakan saja menikah, istilah menikah. Sebenarnya bukan menikah, istilahnya lebih kotor. Kalau menikah itu sudah istilah bagus. Manusia mempunyai hubungan yang kuat sekali dengan binatang ini. Dalam kitab Wahyu pasal 13 itu adalah antikris, binatang buas dengan kekuatan daya tarik dan kuasanya adalah Mamon. Coba saudara lihat bagaimana praktik dari hubungan antara manusia dengan binatang. Ini kalau secara tubuh manusia
hubungan seks dengan binatang itu sudah sangat menjijikan. Itu cara tubuh. Cara rohani lebih menjijikan dan lebih bahaya, yaitu bagaimana manusia ini mencintai harta benda. Itulah kekuatan dari Mamon, lebih dari istrinya. Karena harta benda, dia rela tinggalkan istri untuk bersekutu dengan Mamon ini mati-matian. Maafkan saya gunakan istilah, bisa menjual istrinya karena Mamon, bisa menjual suami karena Mamon. Dia menukar nikahnya dengan kekuasaan dari Mamon itu, dari antikris. Itulah Mamon, dari binatang itu. Dia bagaikan menikah bukan dengan seorang pria atau seorang wanita, tapi menikah dengan Mamon. Di dalam hal menikah tidak pikir lagi apa ini dari Tuhan. Pokoknya lihat dia seorang punya uang atau tidak. Dia kawin bukan dengan suaminya, tapi dengan mamonnya, dengan uangnya. Itu yang membuat manusia mati rohaninya. Alkitab mengatakan, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Harus binatang itu pastilah ia isu laki-laki ini, ia dihukum mati, dengan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Mati kehidupan rohani. Dan bukannya mustahil, kehidupan jasmani, kehidupan mata pencahariannya juga hancur lebur. Sebab dia menikah bukan dengan seorang pria, dia menikah bukan dengan seorang wanita, tapi dia menikah dengan Mamon. Maafkan saya gunakan istilah Alkitab ini, dengan binatang. Ini kiprah terakhir dari setan. Ini kiprah terakhir dari setan. Dan ini sudah merupakan suatu arus. Suatu arus. Sebab itu mari kita pikirkan bahwa nikah ini adalah pemberian Tuhan. Jangan menikah tanpa ada hubungan dengan Tuhan lebih dahulu. Seperti Hawa, lebih dahulu dia dibentuk oleh Tuhan. Seperti Adam, lebih dahulu dia dibentuk oleh Tuhan. Kedua oknum ini dipertemukan oleh Tuhan. Itu merupakan rencana Allah dalam penciptaan gambar wujudnya. Nikah di dunia ini sudah banyak hancur. Hancurnya nikah sekarang ini kelihatan seperti sah-sah saja. Tapi kalau diukur dengan firman Allah, itu sudah tidak benar. Dan pasti suami merasakan, pasti istri merasakan, sebenarnya yang dia hubungan ini bukan suami, bukan istri, tapi perkara yang lain yang dikuasai oleh binatang. Itulah kerinduan daging ini akan Mamon, yang nanti akan menguasai kehidupan manusia itu. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu, kudus adanya. Itu perintah Tuhan. Itu mari, saya tidak ingin memperpanjang firman Allah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup kita mengerti suatu firman Allah yang kedengarannya tidak enak buat telinga, tetapi dia akan menyucikan jiwa kita. Dia akan menyehatkan nikah kita, agar dalam nikah kita hak Allah, hak suami itu terpelihara. Di dalam nikah kita rencana Allah terciptakan dan digenapkan. Di dalam nikah kita gambar wujud Allah yang akan mengubahkan nikah kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang semakin membesar. Itulah kalau di dalam nikah kita memiliki
hak Allah. Kalau di dalam nikah kita memiliki rencana Allah, kalau di dalam nikah kita memiliki gambarnya Allah, nikah ini akan dibawa kepada nikah yang dipermuliakan. 260. Mari kita bangkit berdiri. 260. Kita melakukan nyanyian ini, kuduskan rohku Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Tundukkan kepala dan berdoa. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu kau kembali. Ku sembah kau ya Yesus, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah kau ya Yesus, Allah Maha Kudus. Sekali lagi, kuduskan rohku ini. Sembah kau ya Yesus, Allah
ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Kur dengan tetap dalam penyembahan. Ku sembah Kau ya Yesus, ya Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesus, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Sembahlah Dia. Jika teguran Tuhan, jika Tuhan menyatakan kesalahan, jika Tuhan menasihati kita, sembahlah Dia. Haleluya. Jika Tuhan menyatakan kesalahan kita, akuilah sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menegur kita, berhentilah dari dosa itu. Jika Tuhan menasihati kita, kembalilah pada jalan sesuai dengan kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, seraya memohon ampun akan kesalahan kami, sebab kami sudah berbuat dosa di hadapan hadirat-Mu. Tanpa kami sadari, kami sesungguhnya terjerumus dalam dosa yang Engkau benci. Tetapi sekarang setelah firman-Mu disampaikan, kami mohon kemurahan-Mu mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami milik-Mu, jadikan kami suci bagi Dikau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, percikan darah-Mu dalam kami, menghasilkan nikah yang suci, kehidupan yang suci, ibadah dan pelayanan kami suci bagi Dikau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami memberanikan diri kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau menyucikan kami, dan biarlah darah, tubuh dan darah-Mu yang kami akan makan dan minum menjadi berkat dalam kehidupan kami, menyingkirkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini sementara